Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you doing? Hopefully, you are always doing well at home while in this condition. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Dalam kondisi saat ini, Ustadz nasihatkan agar kalian selalu menjaga diri di rumah dan juga usahakan tidak keluar rumah manakala tidak perlu betul. Okay, students, this is our first meeting in English class. Anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama kita di dalam pelajaran bahasa Inggris di SMP Islam Al-Fatah. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Okay, in this semester we are going to study English on Wednesdays, ya. Jadi kita belajar bahasa Inggris tiap hari Rabu, insya Allah. Okay, for this meeting we are going to discuss self-introduction. Anak-anakku, pada kesempatan yang pertama ini kita akan mempelajari perkenalan di dalam bahasa Inggris atau memperkenalkan diri sendiri, self-introduction. Sebagaimana layaknya kita bertemu dengan orang-orang yang baru, maka kita biasanya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena ini adalah pertemuan yang pertama, Ustadz ingin sampaikan nama Ustadz adalah Didik Purwanto. Kami diamanahkan untuk semester ini untuk mengajarkan bahasa Inggris, dan mudah-mudahan nantinya kita bisa mempelajari bahasa Inggris dengan sebaik-baiknya. Okay, students, let's start the lesson today. Self-introduction. The first thing that we usually do in introduction is greeting. Yang pertama kali biasanya kita lakukan di dalam perkenalan itu adalah dengan kalimat sapaan. Kalimat sapaan di dalam bahasa Inggris biasanya yang sederhana adalah hello. Hello dilakukan dalam situasi formal, misalnya di sekolah atau di tempat kerja, seperti hello. For example, hello my friends. Atau misalnya kalau dalam kesempatan formal kita bertemu dengan teman kita, hi Andi, ya. Hi Safar, and so on. Atau kita boleh mempergunakan kalau di dalam bahasa Indonesia selamat pagi, siang, ataupun malam. Di dalam bahasa Inggris kita mengucapkan good morning atau good afternoon, good evening. Good morning biasanya dipergunakan di pagi hari setelah lepas tengah malam hingga sebelum tengah hari, sebelum pukul 12. Sedangkan good afternoon itu adalah dinyatakan atau diucapkan biasanya setelah tengah hari, setelah pukul 12 hingga terbenam matahari. Sedangkan good evening adalah selamat malam, ucapan selamat malam, ungkapan untuk ucapan yang dilakukan di malam hari. One thing that you have to remember, in English there is good evening and there is good night, and they are very different. Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya good evening dan good night, tapi mereka berbeda artinya. Kalau kita bertemu pertama kali di malam hari, kita ucapkan dengan good evening, tetapi good night tidak diucapkan ketika bertemu. Justru good night itu adalah ucapan untuk berpisah.
atau sama dengan bye-bye atau goodbye. Baik. Next, usually after we greet the audience, or our friends, setelah kita menyapa teman kita atau katakanlah orang-orang yang kita berkenalan dengan mereka, kita sebutkan nama kita, name. Sangat sederhana dalam bahasa Inggris. Anda boleh menyebutkan, biasanya umumnya kita mengatakan my name is, tetapi pada dasarnya yang biasa dalam bahasa Inggris cukup dengan I am Didik Purwanto, atau dengan I'm Didik Purwanto. Okay, next, after mentioning name, we usually mention where we are from. Kita tunjukkan asal kita, location. For example, I'm from Balikpapan, I'm from Samarinda. Tapi kalau mungkin tempat kita sekarang itu jauh dengan tempat asal kita, biasanya di dalam bahasa Inggris kita ungkapkan dengan I come from. For example, Ustadz, I am from Malang. I come from Malang, sorry. Karena Ustadz berasal dari Malang, jauh dari Samarinda, di dalam bahasa Inggris akan lebih cocok kalau kita memakai come from. I come from Malang, East Java. I come from Jakarta. I come from Sumatra, and so on. And also, usually in Indonesian, we say where we are born. We mention where we were born, For example, I was born and raised in Samarinda. Saya lahir dan besar atau dibesarkan di Samarinda. Ada juga kasus yang lain, apabila kita tidak dibesarkan di tempat kita berada sekarang. For example, myself, Ustadz sendiri I was born in Malang, but I have lived in East Kalimantan since 1996. Saya lahir di Malang, tetapi saya telah tinggal di Kalimantan sejak tahun 1996. Okay. Next, we can also mention nationality when we are in international forum. Kalau kita di forum internasional, kita biasanya memperkenalkan dari mana negara kita berasal. Nationality, kebangsaan. For example, I'm Indonesian. Saya orang Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. I'm Malaysian. Saya orang Malaysia, and so on. Then we can also mention our age, though it is not very common in English. Di dalam budaya Inggris, umur itu tidak terlalu umum disebutkan di dalam sebuah perkenalan. Meskipun bisa saja perkenalan itu biasanya disebutkan di dalam sebuah wawancara kerja. Tapi kalau dalam pembicaraan sehari-hari, jarang sekali diungkapkan umur ini karena agak pribadi. This is privacy. Bagaimana cara menyebutkan umur? Cukup dengan mengucapkan I, diikuti dengan umurnya atau diikuti dengan angka dan kata-kata years old. I am 49 years old. Kata-kata years old Ustadz beri tanda kurung karena kita boleh hanya dengan mengucapkan I am 49. Saya 49 tahun. Saya berumur 49 tahun. Boleh disingkat dengan I am 49. Baik. Next, it is commonly used in Indonesian we tell about our family. For example,
We are five in our family. We are five in our family means dalam bahasa Indonesia kita mengatakan keluarga kami terdiri dari 5 orang. We are five in our family. Ayah, ibu, daddy, mommy, father, mother, our sister, brother, and you yourself. Yeah. And then I'm from a family of 4. Kami berkeluarga dan 4 orang. Atau Anda boleh mengatakan, kita boleh mengatakan dengan pernyataan atau dengan kata-kata we. We are a family of 6. Jadi keluarga saya, keluarga kami terdiri dari 6 orang. Lebih lanjut, kita boleh menyebutkan ada berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan kita. Dengan ungkapan yang umum, I have 2 brothers and 2 sisters. I have only 1 brother. I have only 1 sister. Saya hanya punya 1 saudara laki-laki, 1 saudara perempuan. Atau kalau kita satu-satunya anak, kita cukup mengucapkan I'm an only child. Yeah. Okay, next. The last is hobby or hobbies. If you have more than 1 hobby. Kita biasanya menyebutkan hobi karena biasanya hobi itu tidak banyak. Biasanya hanya 1 atau mungkin 2. Bisa katakan di dalam bahasa Inggris dengan ungkapan yang biasa adalah I really like. Ya, I really like. Diikuti dengan hobinya. For example here, I really like running. I really enjoy playing football. Saya sangat suka atau hobi saya adalah berlari. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Or you just really enjoy watching football. Ya, jadi kalau Anda bukan tidak terlalu suka main, tapi Anda suka menyaksikan permainan sepak bola, Anda bisa mengatakan I really enjoy watching football match. Atau Anda suka memasak. I'm a big fan. Jadi boleh dikatakan dengan I am a big fan of cooking, memasak, ya. Berbeda dengan making cakes. Kalau cooking itu adalah memasak makanan-makanan umum, sayur, rawon, soto, etc. Making cakes itu kue. Nah, inilah bagaimana kita memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Baik, selanjutnya Ustadz akan praktekkan dengan mengutip satu bagian dari apa yang mau kita bahas tadi. Karena kita di sekolah Islam, maka kita biasanya menyapa dengan salam Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I am Didik Purwanto. I come from Malang, East Java. I was born in Malang, but I have lived in East Kalimantan since 1996. I am 49 years old. I have 2 brothers and 2 sisters, and I am a big fan of collecting stamps. Anda tahu? Anak-anak tahu collecting stamps? Collecting stamps adalah mengumpulkan atau mengoleksi perangko. Itulah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Tugas kalian selanjutnya, your homework, your task is making a short video about you introduce yourself in a short
video using the vocabularies, using the expressions that I have explained today. Jadi kalian memiliki PR membuat sebuah video perkenalan diri, mulai dari ucapan atau sapaan, nama, lokasi, nationality tidak perlu, kemudian umur, mengenai keluarga dan juga hobi. Ustaz tunggu tugas kalian hingga hari Selasa. Kalian punya cukup banyak waktu, kalian boleh mengedit sebaik-baiknya sehingga nantinya hasilnya sangat maksimal. Baik, cukup demikian pertemuan kita pada pertemuan pertama kita pada pagi hari ini. Ustaz berharap kalian selalu menjaga kesehatan, banyak minum, dan apabila terpaksa keluar jangan lupa wear the mask. Selalu memakai masker. Thank you, my students, and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.